warahmatullahi wabarakatuh. Abna talabah di fasl salis sanawi. اليوم نتعلم نحن بدرس الأخلاق والآن نفتح هذا الدرس بقراءة البسملة. أبناء الطلبة في المنزل أو أينما كنتم، وأنا أريد أعلمكم اليوم تحت الموضوع آداب المنزل. Baik, saya antikum bil mantiq syar'i Indonesia. Anak-anak usaha kelas 9 semua, kita lanjutkan pelajaran kita. Selamat belajar daring, jaga kesehatan, belajar dengan sungguh-sungguh, jaga imunnya. Baik, untuk sekarang ini kita belajar, yaitu pelajaran ke-9 di sini adalah judulnya Adabul Manzil. Itu ikuti usah dulu, kita baca sama-sama. Baik anak-anak usaha yang putra maupun putri, setelah mendownload aplikasi kitab tentang akhlak lil banin. Jadi kita samakan, baik itu kalau 91 atau 92, itu kita judulnya sama. Baik, kita baca sama-sama, ikuti Ustaz. Adabul manzil. Yajibu 'alal waladi ayyura'iyal adaba fi manzilihi bi ayyahtarima walidayhi wa ikhwanahu wa akhawatihi wa kullu man fil manzil wa la ya'mala syai'an yughdibu ahad minhum wa la yu'anida akhahu al-kabira wa la yukhasima akhahu as-saghira wa la yu'zil khadima wa idza la'iba bin nazamin bighairi siyahin wala harakati la taliqu bihi la siyama idza kana ahadun fil baiti naiman aw maridan wa yuhafidha ala adawatil manzili wala yaksira awani wala yughayyira al abwaba wala yufsidul asjara wa idza kana 'indahu hirrun aw najajun yuqaddimu lahu at-ta'ama wasyaraba wa la yu'zihi. Anak semua, pelajaran kita hari ini adalah tentang judulnya bagaimana adab kita di rumah. Adabul fil manzil. Adabul manzil ma'nahu adab di rumah. Bagaimana adab akhlak kita kalau kita berada di rumah? Pertama adalah wajib atas seorang anak itu memperhatikan adab di dalam rumahnya. Seperti terjemahannya Anda lihat di HP itu. Bagaimana cara adabnya? Dengan menghormati kedua orang tua. Kalau di rumah, kalau mau pergi kemana-mana kita minta izin, kita cium tangan orang tua kita, kita sayangi orang tua kita, kita hormati. Begitu juga siapa lagi yang kita hormati? Saudara laki-laki atau saudara perempuan kita. Kalau kita punya saudara laki-laki, kita hormati. Kalau kita punya saudara perempuan, begitu juga sebaliknya, saling menyayangi, saling membantu. Bagi orang tua kita dalam ada kesibukan, kita bantu. Ada kegiatan usahanya seperti apa, kita bantu di rumah. Ini adab di rumah. Betul juga semua siapa yang ada dalam rumah itu, mungkin ada pembantu di situ atau saudara-saudara yang lain yang ada di situ, semuanya kita hormati, kita sayangi. Ini adab di rumah. Nah, kalau ini kita lakukan, insya Allah mereka akan sayang sama kita. Yakin itu. Kemudian kita tidak melakukan sesuatu yang membuat salah, satu yang membuat mereka marah, satu yang membuat mereka tidak senang, baik itu orang tua kita, ayah kita. Contoh, anak Anda di rumah pergi kemana-mana nak minta izin, bawa kendaraan tanpa izin, nak dikasih tahu kemana-mana, tentulah orang tua kita marah. Kemana-mana kita minta izin, apalagi kondisi sekarang ini, kemana-mana kita minta izin. Lebih baik banyak di rumah, banyak bantu orang tua, banyak kegiatan positif yang bisa Anda lakukan di rumah, dengan banyak main, ya, termasuk juga main HP, kita gunakan untuk hal-hal yang positif. Kemudian tidak membantah
Saudara kita yang besar minta tolong sama kita tolong dia. Jangan membantah, apalagi orang tua. Atau keras suara kita lagi orang tua. Ini adalah termasuk kepada hal-hal yang tidak dibolehkan. Kita betul-betul mengikuti dan membantu orang tua kita. Kesempatan untuk kita untuk berbuat sebaik-baiknya untuk orang tua kita yang sudah membesarkan kita. Kemudian tidak memberi memusuh saudara kita. Jangan jadikan musuh, apalagi adik-adiknya. Itu musuh kita itu. Tapi harus kita baik-baik. Apalagi anak-anak belajar di pesantren. Kita ajarin adiknya kita mengaji, kita ajarin tetangga kita mengaji, itu luar biasa. Bukan kita musuhi, bukan membuat mereka itu benci sama kita. Apalagi saudara kita yang kecil kita sayangi. Mungkin ada punya adik bungsu paling kecil, kita sayangi dia, kita nasihati dia, kita ajarkan ke dia sholat, kita ajarin dia baca bacaan sholat. Ini sangat luar biasa. Dan tidak menyakiti para pembantu. Kalau mau bermain, bermainlah, tapi dengan disiplin, dengan baik, bukan mengganggu barang orang lain. Dan tidak berteriak-teriak. Apalagi kita lewat kampung halaman orang, kita berteriak-teriak, mengganggu orang tidur segala macam, membuat orang benci. Nah, itu bukan akhlak yang baik. Apalagi akhlak anak pesantren itu sangat terkenal sekali dengan akhlak yang baik dan mulia. Terutama apabila ada seorang di rumah yang sedang tidur atau sedang sakit, kita jaga betul. Ini udah tahu kok ibu kita sakit, ayah kita sakit, atau kok kakak kita sakit, kita berteriak-teriak, terganggu dia. Ini tidak boleh dilakukan. Itu bukan akhlak yang terpuji itu. Justru malah kita hibur dia. Kalau udah mau beli obat, kita belikan obat. Kalau udah mau makan, kita kasih makan. Nah, ini harus kita lakukan. Atau ada yang sedang sakit, kita belikan, kita kasih minuman obatnya. Ini akhlak yang mulia. Kita belikan obatnya, kita minumkan obatnya. Atau kita tanya dia mau apa, kita berikan perkataan-perkataan yang baik sehingga dia cepat sembuh. Maka betul-betul kita hargai. Maka anak-anak di rumah betul-betul orang tua dibantu, disayangi, keluarga kita siapa aja yang di rumah itu, Anda betul-betul Anda lakukan yang terbaik dan punya akhlak yang terbaik. Jadi bisa Anda simpulkan sendiri dari judul kita ini, bagaimana adab kita di rumah. Jangan kita jadi tamu di rumah. Jangan menjadi orang asing di rumah, ingin dilayani, tetapi kita sendiri yang berbuat. Mungkin pagi-pagi itu perlu sampah, kita perlu bersihkan, kita sapu rumah, kita pel segala macam. Mungkin taman kita sudah panjang-panjang, kita potong, kita rapikan. Pokoknya kebiasaan-kebiasaan, apalagi yang putri, bantu orang tua di rumah, cuci piring segala macam, ikut memasak, membantu ibu kita yang sudah capek sekali mencari ekonomi, rezeki untuk kita disekolahkan. Saatnya kita, apalagi pandemi ini, apalagi dalam kondisi daring ini, peluang besar untuk membantu orang tua. Itu barangkali untuk pertemuan kita kali ini. Nah, tatim alhamdulillah. Sekian, terima kasih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.